wabarakatuh. Kepada bapak-bapak ibu semuanya yang berbahagia pada sore hari ini, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat hari ini, malam hari ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bahwa semua yang diberikan Allah Ta'ala pada diri adalah karunia yang paling besar untuk senantiasa kita syukuri dengan setinggi-tingginya. Umur yang diberikan Allah juga kepada kita masih diberikan nikmat iman Islam dan kesehatan kepada semuanya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya rahmat salam Allah Subhanahu wa taala semoga tetap terlimpah curahkan kepada yang mulia panutan kita Habibur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita juga masih diberikan Allah taala nikmat umur menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita syukuri. Maka dalam kesempatan ini kita berkumpul bersama semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tasyakur ini bukan hanya sekedar membawa nasi atau tumpeng ke mushola, tetapi kita pelajari bahwa umur kita ini bertambah atau berkurang semuanya. Jadi bukan berarti bertambahnya umur itu bangga, bukan. Ini harus kita telaah sejauh manakah kita hidup dunia ini, maka akan mendekati yang namanya kematian. Ajal ini pasti akan datang. Jadi bertambahnya umur kita harusnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hakikatnya umur kita dikurang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bertambah, Pak. Bertambah itu jumlah angkanya, tapi sesungguhnya dikurangi. Berarti kalau umur kita sekarang 45, tinggal 20 tahun lagi kalau umurnya 65. Yang sudah 50 berarti tinggal 10 tahun lagi kalau umurnya sampai 60 tahun. Nah disinilah kita harus belajar, Pak. Namanya iktibar, muhasabah diri. Karena hakikatnya kita ini di dunia ini sedang mengadakan perjalanan menuju pintu gerbang alam kubur. Mau tidak mau, yang dari sibuk mencari dunia siang dan malam itu akan kembali kepada Allah. Yang hari-hari ibadah kepada Ta'ala kembali kepada Allah. Jadi tinggal kita bagaimana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini walaupun tahun kemarin kita tahun yang kelam, ya, bahkan mungkin banyak alfanya, sholatnya masih bolong-bolong yang harus ditambal, karena ada suatu perintah yang makbul yang bisa ditawar oleh Allah SWT, wajib dilaksanakan. Terus kita cerita semuanya, termasuk saya berbicara ini. Sering kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala disengaja atau tidak disengaja. Benar enggak, Pak? Benar. Ibu benar enggak, Bu? Benar. Benar. Harus kita akui. Jangan kita merasa paling bersih, tidak. Kita ingin berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang belum rajin sholat juga banyak istighfar. Yang rajin sholat juga banyak istighfar. Karena apa? Setiap anggota badan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Taala nanti di yaumul qiyamah, di akhirat. Gerak langkah kita akan ditanya oleh Allah Taala, harta kita akan ditanya oleh Allah Taala. Makanya Nabi ini ketika akan meninggal dunia, majma'ul masakin, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Kenapa? Hisabnya sedikit. Ya, kalau sekarang itu kan kebalik. Ya Allah, jadikanlah aku jadi orang kaya. Ya, kalau bisa memanfaatkan hartanya. Kalau enggak, besok suruh dipanggul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup menggul mobil, Pak. Mobil, menggul pacu dan sampai kita. Besok suruh menggul mobil. Belum lagi harta kekayaan kita. Tanah yang luas yang dianggap tidak hisab Allah Ta'ala. Diceritakan dalam kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin, diceritakan Allah menghisab satu orang manusia dengan satu kampak itu lamanya 40.000 tahun, Pak. Satu kampak. Ditanya, kampak ini dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Terus dapat kayu bakar dijual kemana? Tuh. Digunakan untuk apa hartanya? Terus, jadi kadang-kadang Pak, ini ada bahasa istilah, Pak Ustaz, nyari harta yang haram saja susah, bagaimana yang halal Ustaz? Ada begitu Pak? Ini dengan telinga saya ini langsung. Orang yang haram aja susah, Ustaz, bagaimana yang halal? Nah kalau begitu ya namanya bukan hukum Allah. Berarti artinya dia sudah tidak mempedulikan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memerintahkan, carilah al-ikhtiyaru fi rizqin halalan thayyiban. Carilah rezeki itu halal yang barokah yang thayyib. Begitu. Walaupun cari harta yang halal, kalau gunakan dengan yang haram jadi dosa. Kerja siang malam, nyari harta, nyari duit, dipakai untuk minum tua, dosa. Dipakai untuk minum khamar, dosa. Seperti itu. Makanya ini harus kita pelajari bersama-sama. Ayo kita muhasabah diri kita, mumpung masih ada nyawa di dalam jasad kita. Kita ingat bahasa sudah nggak ada, yang kemarin masih ada. Besok akan kita jalani. Siapapun itu yang berbicara pun sama, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapan waktunya nggak tahu kita, rahasia Allah. Dan itu nggak pandang usia. Mau muda, mau tua, pasti akan dipanggil suatu saat nanti. Maka disinilah ada persiapan. Ayo kita bersama-sama masih diberikan umur oleh Allah SWT di bulan Muharram ini, Pak. Alhamdulillah. Ayo kita perbaiki, Pak. Buku catatan kita ini banyak yang merah-merah. Saya sendiri ngakui, Pak, banyak yang merah-merah. Ya. Mungkin sholatnya belum aktif, kita aktifkan. Belum bisa ke mushola, di rumah kita sholat. Kalau ingin pahala banyak, ke mushola, jalan kaki. Karena Nabi nggak pernah sholat di rumah sendiri, Pak. Di masjid dengan Nabi itu sholat. Masjid Nabawi, walaupun jauh Nabi tetap berjalan. Kita ini kadang-kadang kebalik. Dulu masih pada PLN katanya poek. Aduh gelap Ustaz, nggak ada lampu ini, gelap banget. Besok dalam kubur lebih gelap lagi, Bang. Karena apa? Orang yang sholat ke musola itu, Bang, kalau ingin tahu, itu akan menjadi penerang di alam kubur nanti. Jadi intinya Allah itu memberikan pahala besar
bagi orang-orang Islam yang mau menemukan masjid dan tempat mushola. Apakah salah Ustaz sholat di rumah? Tidak salah, benar, cuma satu pahalanya. Satu doang, itu aja kalau benar Fatihahnya. Kalau di mushola Pak, dijamin sama Allah 27 derajat sama Ta'ala itu. Kenapa? Satu, kalau imamnya salah, makmumnya ada yang benar. Makmumnya salah, imamnya salah, dapat aminnya para malaikat. Tuh, jadi pahalanya besar sekali Pak. Makanya di Masjid Nabawi itu 24 jam tidak pernah berhenti berjamaah sholat. Sekarang aja karena COVID jadi lagi ditutup. Nah, nggak boleh karena takut ada wabah corona. Insya Allah nanti kalau 2021 sudah buka kembali, sudah normal, bahkan lebih berubah lagi jamaahnya itu. Maka di sini sekalian, ayo kita sama-sama Pak. Kita ayunkan tangan kita ayunkan kaki kita untuk menuju dengan kebaikan-kebaikan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu Pak usia itu, tiba-tiba Allah kasih sakit, seketika meninggal. Bahkan tadi saya dari Betung, dia kadang-kadang motor geblak, jatuh, ditabrak mobil, selesai Pak. Nah itu kalau nggak punya amal baik bagaimana? Bahkan itu besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo Pak, mulai malam hari ini kita bersama-sama bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negeri yang kita dilanda ini Pak, ini saya dapat mudzakarah tadi malam di Betung, ada jamaah dari Jakarta, para masyhif datang. Kenapa sekarang ekonomi hancur? Rakyat menderita. Kebanyakan orang tuh menyalahkan presiden Pak. Ini gara-gara Pak Jokowi ini negara jadi kayak begini ini, gara-gara orang Cina ini masuk Indonesia. Bukan masalah orang Cinanya, orang Indonesia nggak mau kepada Allah. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji bahkan dunia Pak, kelasnya bukan Indonesia saja. Maka kita perbaiki Pak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau belum bisa ke mushola, sholat di rumah yang istiqomah. Jaga sholatnya, jangan sampai ditinggalkan Pak. Karena apa? Takut nanti akan ditanya Allah Ta'ala dengan pertanyaan kita tidak ada jawaban apa-apa. Nah jadi itulah yang paling penting Pak pada hari ini. Saya tidak menceritakan hal yang lain, karena satu-satu jalan untuk menuju pintu gerbang kebahagiaan adalah dengan membawa perkara sholat Pak. Kenapa? Karena Nabi diberikan perintah Allah Ta'ala langsung kepada Allah Ta'ala adalah hanya sholat saja. Yang lainnya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah termasuk Pak malam hari ini kita sedang memperingati peristiwa bersejarah. Kenapa dikatakan bulan Syuro Pak? Pak RT tahu? Kenapa dikatakan bulan Syuro? Karena Syuro itu bahasa Arab, Asyara 10. Kalau Muharram itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah haram untuk berbuat dosa. Itu haram untuk berbuat dosa, karena bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia Pak. Bulan yang paling mulia, paling istimewa, tetapi kesulitan itu masih di bawah bulan suci Ramadan. Kenapa? Kita di bulan Muharram ini satu sedekah sesuatu nasi yang diberikan di jalan Allah Ta'ala itu akan dilipat gandakan menjadi 700.000 kali Allah Ta'ala. Makanya dalam Muharram itu banyak sekali orang-orang kaya memanggil anak yatim, ngasih uang, dipegang kepalanya, dicium keningnya. Itu akan menjadi asbab penghapus daripada dosa kita, dan akan besok anak yatim akan memanggil kita ketika dia masuk dalam
jurang neraka jahanam, Pak. Jadi sekalian, ya, ini alhamdulillah di Petung kemarin memanggil ada 20 anak yatim piatu, dibagikan masing-masing diberikan 4 juta rupiah, Pak, satu anak yatim. Alhamdulillah. Jadi ada uang kas dari wali santri yang dikumpulkan di Baitul Mal di Pondok Al-Fatah, dibagikan kepada para anak-anak yatim, Pak. Alhamdulillah. Ini mungkin di sini pun harus kita budayakan ini, ya. Kita belajar mengumpulkan harta sedikit yang kita miliki, kita bagi anak yatim, kita bagi kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, Pak. Seperti itu. Karena beda, anak yatim itu harus kita kasihi, harus kita sayangi. Kenapa? Karena tidak ada untuk mengadu. Bukan kayak kita, kalau kita kan ada ayah, ada ibu, ada keluh kesah, bisa ngadu sama ibu kita. Kalau anak yatim piatu nggak bisa, mau kemana ngadunya ini. Maka kitalah yang menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, harus memikirkan kepada kemaslahatan anak yatim, Pak, ya, yatim piatu terutama. Maka ini sebagai ukuran dalam sabda Nabi, barang siapa yang memberi satu suap nasi ataupun dirham kepada anak yatim piatu bulan Muharram ini, dilipat gandakan 700.000 kalau Allah Ta'ala, bahkan tidak ada batasannya lagi. Dan itu akan menjadi memadamkan kobaran neraka jahanam yang akan membakar diri kita. Dari situlah, Pak. Jadi sangat penting sekali malam hari ini. Nah, terus yang kedua, di bulan Muharram ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Asyura ini ada peristiwa yang sangat bersejarah. Apa sejarahnya? Yang pertama, ketika Nabi Nuh ditimpa bencana banjir yang sangat dahsyat dari tenggelamnya jagat raya ini, Pak. Sebelum itu tenggelam dengan air bah namanya. Bukannya tsunami, tapi adalah sejagat raya, sampai Ka'bah pun tenggelam, sampai hilang ya, oleh lumpur karena saking banjir yang sangat bandang dahsyat tadi. Maka Allah selamatkan Nabi Nuh di bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Bulan Muharram Asyura hari ke-10-nya. Kemudian Nabi Nuh ketika melarikan diri dari kaumnya karena kaumnya tidak mau diajak taat dengan Allah Ta'ala, Nabi Nuh Nabi Yunus lari meninggalkan kaumnya. Ketika dia lari ya, karena sudah kecewa, sudah putus asa, tidak mau lagi mengurusi kaumnya, dia berlari sampailah ke pinggir pantai, sehingga ada kapal bersandar di pantai tersebut. Dia naik. Setelah naik ke kapal, setelah melaju ke kapal tadi, maka kapalnya goyang, tidak mau berhenti, tidak goncang kayak kena badai. Maka sampai namanya bingung, ini kenapa kapal ini kok goyang ini? Wajahnya ada yang gak beres ini. Maka setelah dicek semua penumpangnya itu, ternyata ada satu yang tidak punya karcis, gak punya tiket, Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus dengan menceritakan peristiwanya itu, dia mengakui. Nah, karena adalah seorang nabi, maka nahkoda tadi tidak berani untuk mengakhir Nabi Yunus karena orang yang mulia. Maka dengan kebijakan nahkoda tadi diadakanlah undian, Pak. Jadi seluruh penumpang kapal dicatat, diundi. Jadi ketika dikeluarkan tuh, yang keluar nama Nabi Yunus, keluar lagi nama Nabi Yunus, Nabi Yunus sampai 3 kali Nabi Yunus terus. Nah, berarti Nabi Yunus yang di masalah ini. Maka akhirnya Nabi Yunus dibuanglah ke tengah lautan, dibuang sama nahkodanya. Kenapa? Daripada yang sekapal mati tenggelam, lebih baik satu orang dikeluarkan. Maka benar dilempar, tahu-tahu diterkam oleh ikan paus yang sangat besar, Pak. Nah itu nggak sebentar, ketika dicaplok blok itu masuk ke dalam perut, 40 hari dalam perut ikan, Pak. Kalau secara akal mati nggak kira-kira? Mati, Pak, secara akal itu 40 hari di dalam perut ikan.
Ya, sehingga Nabi Yunus berpuasa. Makanya amal Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus 40 hari itu begitu dikirnya. Terus akhirnya ikan tadi merasa gelisah, tidak kuat menahan beban Nabi Yunus, tidak kuat, maka langsung ke pinggir pantai dikeluarkan, disemburkan sama ikan paus tadi. Maka Nabi Yunus dengan kehendak Allah Ta'ala dia keluar ke pinggir pantai karena panas, maka ada sebuah pohon labu. Dia mengayomi Nabi Yunus tadi. Maka setelah itu kaumnya merasa menyesal, tidak menghiraukan perintah Nabi Yunus, maka dicari. Dia menyesal, kemana Nabi Yunus, kemana? Ternyata Nabi Yunus langsung dilindungi Allah Ta'ala dengan pohon labu. Makanya pohon labu itu ada hikmahnya. Jadi pohon labu itu Pak, kalau untuk obat panas mustajabah, karena bisa mengobati. Nabi Yunus sudah lemes ini di dalam ikan, dibuang di pinggir pantai kepanasan. Betul, Allah menciptakan sebuah pohon labu untuk melindungi Nabi Yunus alaihissalam. Maka hari itulah Nabi Yunus selamat daripada termakannya oleh ikan paus. Subhanallah. Jadi ajibnya itu kata Nabi Yunus dalam tafsir jalan itu, Nabi Yunus dengan ikan itu melihat air itu kayak kaca, bisa melihat suasana di dalam lautan. Padahal daging ikan kan gelap ya, tapi itu seperti kaca. Itulah mujizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peristiwa selanjutnya ini supaya kita tahu Pak ya, jadi apa sih hikmah Muharram ini sebetulnya? Jangan hanya bawa ambang, ayo kamu sholat bawa ambang, itu doa dimakan. Ya kalau kayak begitu Pak di rumah aja Pak. Nah jadi sinilah kita bersama-sama belajar mempelajari apa sejarah Muharram ini. Nah yang kedua, di bulan Muharram juga terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Nabi Musa ketika dikejar Raja Fir'aun dengan bala tentaranya sampai tergopoh-gopoh, sedangkan pasukan Nabi Musa hanya berapa bintir orang saja, pada 80 orang, Nabi Fir'aun ribuan di belakang itu. Maka ketika sudah sampai ke tepi lautan, bingung Musa, ya Allah, gimana ya Allah, saya ini sudah di depan lautan ya Allah, tidak bisa berenang ya Allah, ini pasti mati semua ini kaum saya ya Allah. Allah berkata, ya Musa, idrib bi'asawkal hajar, pukul tongkat kamu ya Musa ke lautan ini. Terus Nabi Musa bingung, ya Allah gimana, tongkat ini bisa apa ini, gak bisa apa-apa. Sudah ya Musa, idrib bi'asawkal hajar, pukul tongkat kamu ke lautan ini. Jadi Musa ini kalau Allah Pak bisa berinteraksi dengan Allah SWT. Nah, Musa bingung, gimana ini? Kalau sudah dekat sekali ini kalau nggak sampai nyebrang habis kita ya. Nah, jadi Musa itu sudah panik Pak. Makanya itulah ya kita diperintahkan zikir hasbiyallah la ilaha illallah tawakkaltu 'ala Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula liman nasir. Hanya Allah yang bisa menjaga, bisa melindungi, bisa mengayomi. Itulah bab zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Musa itu langsung tak begitu tongkat dipukul, langsung di jalan tol membelah lautan tadi. Sudah Musa, sekarang kamu bawa, jangan takut, udah nyebrang saja. Ya Allah, bagaimana nanti kalau lautan airnya menyatu? Sudah, jalan saja, jalan Pak. Sedangkan Pak, lautan itu jalurnya itu bukan lagi puluhan kilo Pak, mil kilo. Sudah, ayo cepat kita berangkat. Maka Nabi Musa Fir'aun itu tadi karena Musa ini punya jalan tol, jadi Fir'aun tuh nggak ingat dia kalau itu ada lautan. Maka Fir'aun langsung mengejar. Nabi sudah sampai ke pantai sebelah sana. Dengan singkat cerita, Fir'aun dan tentara mengejarnya. Awas kau Musa, ku bunuh kau, ku habisi kau. Bahasanya gitu, kau ya orang-orang Musa begitu. Nah akhirnya apa? Langsung Fir'aun
di tengah lautan. Wah, udah air laut menyatu dia. Maka lautan yang pengen terbelah langsung menyatu airnya. Maka belagu Nabi Musa. Iya, senang. Anak-anak senang kalau cerita. Nah, langsung dia, Musa, tolong Musa, saya tolong Musa. Nabi Musa itu di pantai cuma bengong aja. Ngapain Firaun di situ? Ya, kok mau-maunya mengikut jalan saya, kata Nabi Musa itu. Maka Allah berfirman, ya Musa, seandainya Firaun itu minta tolong dengan aku tolong, kata Allah. Kalau mintanya sama kamu, yang gak saya tolongin, kata Allah Ta'ala. Makanya sekalian, setiap ada masalah itu mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Jangan anak pria dikit dokter. Apa dokter? Ya boleh Pak, tapi kita ikhtiar dulu. Sholat hajat dulu, baca Yasin, ya, baca Al-Quran, zikir. Kalau sudah nggak mempan, baru kita ikhtiar kepada tabib. Begitu Pak. Supaya apa? Supaya kita tidak salah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Karena sudah jelas, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Begitu. Jadi sholat dulu, sholat hajat, baca Yasin, zikir panjang-panjang, baca Fatihah, baca sholawat. Kalau nggak mempan baru gitu, baru kita ke dokter. Ini berarti mungkin belum, doanya belum mustajabah, banyak dosa masalahnya, kan begitu. Nah, jadi intinya kalian, kita ini diajar oleh para nabi dan rasul itu untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang ketiga, ini peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini Pak, nabi yang paling sempurna imannya. Sampai-sampai nabi ini ragu imannya. Ya Allah, apakah Kau mampu menciptakan barang sudah hancur jadi tanah? Ya Ibrahim, apakah Kau belum yakin dengan kekuasaanku, kata Allah. Belum ya Allah. Sebenarnya sudah yakin tapi ingin membuktikan yang sebenarnya ya Allah. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan Allah mau ngambil 4 burung, suruh dicincang, diaduk jadi satu, yang satu ditaruh di gunung sana jadi 4 penjuru. Maka dipanggil si burung tadi, maka langsung menyatu menjadi burung hidup kembali, Pak. Itulah Allah menciptakan sesuatu yang dengan kun fayakunnya, dengan seketika Allah mampu. Makanya Pak, jangan dianggap di alam kubur itu sudah mati. Alah, mati aja di tanah, gak bisa balik meneng. Lu kalau mampu, Allah itu Maha Kuasa. Lalu hari sekarang suruh keluar Pak. Jadi jangan menganggap Allah itu lemah, Allah itu nggak berdaya, mau berdaya, jangan Pak. Yakin yang di alam kubur itu Pak, walaupun sudah jadi tanah, itu hakikatnya itu masih dengar dengan suara kita di sini. Mulanya Allah bahasa melenjengwa ahli kubur tili umah jalubungo ayat kursi sekalimah. Benar Pak, Allah izinkan rohnya supaya dia melihat ahli keluarganya, bagaimana kelakuan keluarga di rumah. Maka kalau ahli keluarganya berbuat maksiat, dia pulang ke kubur menangis. Ini sudah bisa Pak ya. Nah, jadi sekalian, singkat cerita, peristiwa Nabi Ibrahim ini adalah orang yang paling yakin Allah Ta'ala. Maka dia bisa Allah Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud, maka rajanya marah. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala saya ini? Sampai rajanya dimatiin semua. Sampai tinggal satu raja yang paling besar dikalungin kampasan Nabi Ibrahim itu. Maka dipanggil. Ini paling Ibrahim ini. Panggil Ibrahim, dipanggil.
Hai Ibrahim, ini takwan kamu. Enggak, ya itulah raja berhala kamu itu paling-paling yang bodohnya itu. Masa bisa? Itu kan patung, nggak bisa bunuh patung yang lain. Nah katanya bisa berbicara, ya itu paling rajanya katanya. Lah itu kenapa tampaknya ditaruh di dalam itu di atas punggung apa itu Lata dan Uzza itu? Ya itulah tadi, makanya itulah yang membunuhnya itu. Nggak mungkin yang namanya raja, walaupun raja itu kan patung, nggak bisa apa-apa. Lah yang goblok mana sih kamu sama saya sama Ibrahim itu? Ya goblok kamu, ya enggak goblok kamu katanya kan. Lah patung nggak bisa ngomong kok disembah-sembah. Alangkah tolongnya kamu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu menciptakan kamu. Dasar kurang ajar kok Ibrahim. Sekarang juga mau bakar kamu. Maka Nabi Ibrahim dipegang tangannya, diikat. Terus Argo dipanggil, hai Argo semuanya. Sekarang kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Sampai diceritakan sampai satu gunung Pak. Nabi Ibrahim langsung diikat, saking susahnya ditaruh di tengah bakaran api itu. Nabi Ibrahim itu dibuat jomplangan, langsung dikur ke dalam kobaran api neraka. Api yang menyala-nyala. Tetapi Mas sekalian, ini sudah kisah ya. Kita isaan dulu, memang sengaja ini saya buat biar isaan dulu Pak, dan belajar berjamaah ya. Karena biasanya kalau habis makan-makan langsung bring pulang dan sholat isya. Ya, kita sholat enggak di sana yang datang, yang penting sekarang intinya ayo kita bersama-sama kita sholat isya dulu Pak. Nah jadi biar di sini kalau ini kamu dibuka juga, kita wudhu bersama-sama, kita sholat isya sama-sama supaya Allah turunkan pertolongan kita Pak. Semoga nanti sawitnya berkah, karenanya juga berkah, yang jualan juga berkah Pak. Insya Allah. Ayo kita Pak, kita sama-sama yang sudah batal, kita wudhu, kita sholat isya dulu, baru nanti kita sama-sama doa, kita makan sama-sama. Insya Allah. Memang saya caranya begini Pak. Saya paling alim, pokoknya saya nggak halus-halus sama semuanya, sudah lah, nggak paham semuanya ya. Jadi artinya Pak, ayo kita bersama-sama untuk belajar menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu Pak ya untuk malam hari ini. Mari kita sama-sama kita luangkan waktu untuk sholat berjamaah. Kalau ibu-ibunya mungkin karena nggak ada waktu juga nggak apa-apa, nggak ikut sholat di sini ya. Yang penting bangun semuanya kita berjamaah dulu insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad.